Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Saputra. Pada kali ini kita akan belajar tentang access control list. Apa itu access control list? Artinya kita memblokir atau menerima paket yang diizinkan. Dan seperti biasa kita akan menggunakan kasus atau kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Kita langsung saja. Di sini kita menambahkan 2 router, kemudian menambahkan di sini 2 switch, kemudian kita menambahkan komputer, yaitu pada di sini kita menambahkan 6 router, 6 komputer. Nah seperti ini. Kemudian kita menambahkan 3 server. Nah lalu kita sambungkan kabelnya. Kita memakai kabel otomatis saja. Di sini akan saya cepatkan saja untuk proses penyambungan kabelnya. Oke, sudah selesai. Di sini kita akan menambahkan 3 VLAN. Misalkan di sini yang warna kuning itu VLAN 10. Nah, yang ini PC ini adalah VLAN 10. Kemudian untuk yang warna biru itu VLAN 20. Kemudian untuk yang warna kita pakai warna merah. Nah, untuk VLAN yang 30. Setelah itu kita akan memberikan IP-nya. Jadi pada gig 0/1 di router pertama memakai IP 10.1/24. Lalu untuk yang IP server yaitu menggunakan 192.168.1.0/24. Dan untuk yang gig 0/1 pada router yang kedua kita menggunakan 10.2/24. Oke, kita sudah selesai membuat topologinya. Setelah ini kita akan mengkonfigurasi routingnya. Oke, jadi kalian kan pasti sudah tahu cara mengaktifkan routernya supaya menyala dan cara membuat VLAN-nya. Jadi kita langsung saja agar supaya si servernya itu bisa meng-ping ke semua VLAN-nya. Jadi kita langsung saja pada konfigurasi routingnya agar si PC-nya bisa terhubung atau bisa ping ke semua servernya. Oke, kita langsung saja. Kita masuk pada router yang pertama. Nah, bisa dilihat di sini bahwa IP yang 192.168.1.0 itu belum ada pada router yang pertama, dan juga yang 10.2 adanya 10.0 saja. Oleh karena itu kita akan menggunakan routing OSPF saja. Oke, kita langsung saja pada konfigurasinya. Kita ketikkan root, lalu OSPF. Kita memakai 1 saja. Kemudian enter. Kemudian kita akan men-advertise IP-nya. Kita ketikkan network 192.168.10.0. Kita memakai wildcard bits-nya yaitu 255. Kemudian kita akan menggunakan area 0 saja. Kita enter, lalu kita klik panah atas, kemudian ini ganti
jadi 20, yaitu untuk VLAN yang 20. Kita enter, lalu kita akan memasukkan yang VLAN 30-nya, IP VLAN 30-nya. Kemudian kita enter. Kemudian kita akan memasukkan IP yang 10.2-nya. Kita memakai 0 karena network. Lalu wildcard bits-nya yaitu 255. Lalu kita akan memakai area 0 juga. Kita enter. Lalu kita exit. Oke, karena yang router 1 sudah, kita pindah ke router kedua. Di sini untuk IP router yang 10.1-nya belum ada, jadi kita akan memakai dynamic router OSPF, yaitu kita di sini akan memakai 2. Kita memakainya sesuai routernya saja. Kemudian kita masukkan IP networknya, yaitu yang server yaitu 192.168.1.0, wildcard bitsnya yaitu 255, lalu areanya 0. Kemudian kita ketikkan network, lalu kita masukkan 10.10.10.0, lalu wildcard bitsnya yaitu 255, lalu areanya 0. Kita enter. Kemudian kita close, lalu kita masuk pada router yang pertama. Kita coba cek, kita spasi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa IP 192.168.1.0/24 sudah ada. Dan dia memakai jalur yang 10.10.10.2. Kemudian kita coba lihat pada router kedua, to show IP route. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk yang IP VLAN-nya sudah ada. Nah, yang IP VLAN 10-30 sudah ada. Dia memakai jalur gateway-nya yaitu 10.1. Kita coba mengirimkan paket dari PC yang pertama atau VLAN 10 ke server 1. Pertama kali kita coba lagi. Sekarang sukses. Kemudian kita coba pada VLAN yang kedua. Nah, bisa dilihat sekarang sukses. Jadi begitulah cara mengkonfigurasi agar PC bisa terhubung dengan atau bisa ping ke server. Setelah ini kita akan belajar tentang konfigurasi standar ACL. Oke, jadi ACL itu adalah seperti firewall, yaitu mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim. Contohnya seperti komputer 6 ingin mencoba ping ke server 2, maka tidak bisa karena kita membuat ACL agar komputer 6 tidak bisa mengirimkan paket pada server kedua. Seperti biasa, kita akan memakai contoh kasusnya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi ACL agar VLAN 30 tidak bisa mengeping ke server yang kedua. Nah, seperti ini. Dan ACL itu ada 2 mode, yaitu yang pertama standar dan yang kedua adalah extended. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang yang standar terlebih dahulu. Kita langsung saja pada konfigurasinya. Kita masuk pada router yang kedua. Kemudian kita enter, lalu enable, lalu konfigurasi terminal. Kemudian kita ketikkan access list. Lalu kita tanda tanya. Bisa dilihat di sini bahwa 1-99 itu IP standar access list, dan untuk yang 100-199 itu IP extended access list.
Dan dalam hal ini kita akan mencoba yang standar, jadi kita ketik satu saja, kemudian kita tanda tanya, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini muncul deny, permit, dan remark. Tapi yang sering digunakan itu kita menggunakan deny dan permit. Jadi deny itu untuk memblokir dan permit itu untuk mengizinkan. Karena kita di sini akan menggunakan yang topologi ini, yaitu kita akan memblokir, maka kita akan menggunakan yang deny. Kita ketikkan deny, kemudian kita ketik tanda tanya lagi. Nah, di sini ada abcd, lalu any, kemudian host. Di sini kita akan menggunakan host karena host itu kita menggunakan single host address-nya atau IP address-nya yang akan kita blokir. Kita langsung saja. Di sini karena kita akan VLAN yang 30 akan kita blokir, maka kita akan menggunakan IP-nya yaitu 192.168.30.2. Jadi itulah untuk yang host. Kemudian untuk yang ini adalah semua komputer tidak akan bisa mengirimkan paket pada server atau akan memblokir semua VLAN-nya. Itu adalah ini. Dan untuk yang ABCD itu hanyalah network-nya saja. Jadi misalkan di sini kita akan memblokir yang VLAN 30, maka kita tinggal memakai yang ABCD saja. Jadi kita akan menggunakan yang ABCD. Kita masukkan IP network-nya yaitu yang VLAN 30. Kemudian kita tanda tanya. Nah, di sini disuruh menuliskan wildcard bits-nya yaitu 0.0.0.255. Kita ketik tanda tanya. Nah, di sini sudah CR, artinya sudah selesai. Kita enter. Kemudian kita coba lihat akses listnya, kita ketikkan to show akses list. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada 10 deny dan IP yang diblokir. Nah, kalian tahu kan bahwa akses list itu kan standarnya deny. Jadi jika kita belum mendefinisikan semua PC-nya, maka walaupun kita menyeting yang network 30 saja yang diblokir, tetapi nanti semuanya akan terblokir karena kita belum mendefinisikan semuanya. Kita langsung saja kita ketikkan access list, lalu 1, kemudian kita permit, lalu any. Jadi di sini kita mengizinkan semuanya agar bisa terhubung dengan server. Tetapi yang diblokir itu cuma yang VLAN 30 saja. Kita coba lihat. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sekarang sudah ada 20 permit any. Oke, kita sudah selesai mengkonfigurasikan agar VLAN 30 tidak bisa terhubung dengan server. Oke, jadi misalkan dari komputer 6 ini akan mengirimkan paket ke server 2, yaitu komputer 6 akan masuk ke switch, dari switch ke router, dari router 1 akan masuk ke router 2. Nah, kita akan di router kedua menanamkan access list. Nah, access list ini ada yang namanya direction, yaitu berarti kan tadi arahnya masuk dari router 1 gig 0/1 ke router 2 gig 0/1 juga. Nah, dari gig 0/1 ini artinya masuk, dan untuk gig 0/0 itu artinya keluar. Berarti untuk gig 0/1 itu directionnya in, dan untuk gig 0/0 itu directionnya out. Jadi kita mau blokirnya di gig 0/1 apa di gig 0/0. Kita akan coba konfigurasikan. Kita masuk pada router yang kedua, kemudian kita konfigurasikan yaitu
kita akan masuk pada interface gig 0/0, lalu enter. Kemudian kita ketikkan IP access group, lalu kita akan memakai 1. Kemudian kita akan tanda tanya. Nah, di sini ada in dan out. Jadi untuk yang ini itu adalah gig 0/1, kemudian untuk yang out adalah gig 0/0. Kita akan memilih yang out karena kita masuk pada gig 0/0, kemudian kita exit. Nah, kita sudah berhasil mengkonfigurasikan akses listnya. Kemudian kita coba kirimkan paketnya. Kita kirimkan paket dari PC ke 5 ke server 2 yaitu valid. Kemudian kita coba mengirimkan paket dari PC 4 ke server 2. Pertama valid, kita coba lagi. Nah, bisa dilihat sukses karena kita mengkonfigurasi akses listnya yaitu untuk yang VLAN 30 tidak bisa. Kemudian kita coba untuk yang VLAN 1 mengirimkan paket ke PC 2. Nah, bisa dilihat bahwa berhasil. Kita coba lihat akses listnya. Kita masuk ke router 2 lagi. Kemudian kita ketikkan do show access list. Nah, bisa dilihat sekarang sudah ada match-matchnya, karena itu tandanya kita sudah mengirimkan paket dari PC ke server sebanyak berapa kali begitu. Jadi begitulah cara mengkonfigurasi standar ACL. Setelah ini kita akan belajar tentang sequence, number, access, list. Oke, jadi kita akan memakai sebuah kasusnya, yaitu nanti kita akan memblokir PC 2 tidak bisa mengping ke server 2. Kita masuk pada router kedua, lalu ketikkan access list, kemudian 1, lalu deny, kemudian kita pakai host, lalu kita masukkan IP-nya. Kita coba lihat IP-nya pada PC yang kedua. Kita IP configuration yaitu 10.3. Kita masuk lagi, kita masukkan IP-nya tadi yang PC 2 10.3. Kemudian kita tanda tanya. Nah, di sini ada tanda CR, berarti sudah selesai. Kata perintahnya kita enter, kemudian kita coba lihat akses listnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sekarang ada 30 deny host IP komputer yang kedua. Nah, kita coba cek. Dari PC kedua ke server 3 valid. Kita coba lagi dan sukses. Kemudian kita coba lagi PC 2 ke server 2 dan ternyata masih sukses. Kita coba lihat akses listnya. Kita enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa yang deny 30 tidak ada match-nya. Jadi kenapa kok tidak bisa? Karena jadi akses list itu sesuai urutan. Misal kita membuat peraturannya yang kan di sini 20 permit ini yaitu mengizinkan semuanya. Nah, kita settingnya itu dulu, bukan yang 30 deny host IP PC 2. Oleh karena itu, kenapa tadi bisa sukses? Karena kita menyetingnya itu bukan yang 30 terlebih dahulu.
karena akses list itu mengikuti sesuai apa yang kita config terlebih dahulu. Jadi kita akan menggantinya yang 30 menjadi 11 mungkin, agar yang deny host bisa menjadi di atasnya permit any. Kita langsung saja pada konfigurasinya. Nah, kita akan menghapus yang access list yang 30 ini. Kita masuk pada IP access list standar, lalu 1, kemudian kita enter. Kemudian kita tuliskan no 30 untuk menghapus yang access list 30. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Kemudian kita coba lihat apakah sudah terhapus. Nah, sekarang sudah tidak ada access list nomor yang 30. Dan caranya agar yang 30 tadi itu ganti nomornya menjadi misalkan 11 atau berapapun, yang penting di atas, di bawahnya 20, agar perintahnya itu bisa berjalan. Misalkan kita di sini pakai 11, kemudian kita ketikkan deny host, lalu kita masukkan IP yang akan kita blokir atau komputer yang akan kita blokir agar tidak bisa terkoneksi dengan server, yaitu 192.168.10.3. Kemudian kita enter. Kemudian kita coba lihat lagi access listnya. Kita do show access list. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sekarang yang deny host sudah berada pada urutan yang kedua. Itu artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi secure number ACL. Kita coba testing dari PC2 ke server 2. Nah, sekarang sudah valid. Kita coba lagi dari PC2 ke server 1 juga valid. Dari PC2 ke server 3 juga valid. Kita coba lihat pada PC yang pertama ke server. Nah, sukses. Jadi begitulah cara mengkonfigurasi sequence number ACL. Setelah ini kita akan belajar tentang direction ACL. Jadi kita akan membuat agar directionnya itu berada di gig 0/1. Kita coba hapus dulu untuk directionnya pada gig 0/0. Kita masuk pada konfigurasi global. Nah, kemudian kita masuk pada interface gig 0/0. Kita no IP access group 1 out. Kemudian kita enter. Sekarang kita coba lihat access listnya. Kita ketikkan to show access list. Nah, bisa dilihat di sini masih ada ya. Tapi kalian tahu kan bahwa access list ini jika tidak ditanamkan pada gig 0/0 dan gig 0/1 itu tidak akan ngaruh apa-apa. Kita coba close, kemudian kita coba kirimkan paket dari PC 6 ke server. Nah, sekarang sudah sukses. Padahal tadinya kan valid, artinya itu kita telah berhasil menonaktifkan akses listnya. Nah, sekarang kita coba konfigurasi atau kita tanamkan akses listnya di gig 0/1. Kita coba aktifkan lagi akses listnya. Kita ketikkan IP akses group 1, kemudian out, lalu kita enter.
Kita coba ping lagi dari PC 6 ke server. Nah, sekarang sudah seperti tadi atau valid lagi. Kita coba PC 1. Nah, sukses. Nah, tadi hanya yang PC 6 saja atau VLAN yang 30 saja yang valid. Kita akan coba pindahkan untuk akses listnya di di gig 0/1 kita nonaktifkan lagi seperti ini. Nah, kemudian kita exit, lalu kita masuk pada interface gig 0/1. Kemudian kita ketikkan IP access group 1. Kemudian kita in. Nah, sekarang kita sudah berhasil memasukkan direction-nya atau direction ACL pada di interface gig 0/1. Jadi misalkan kita memindahkan direction-nya di dalam gig 0/1 atau direction in, maka semua PC-nya tidak bisa mengirimkan paket ke router dan server. Nah, gagal kan? Oleh karena itu, kenapa kita mengkonfigurasinya di out atau di gig 0/0 saja. Kita akan coba memindahkan direction-nya atau menyeting akses list-nya pada router yang pertama. Tapi sebelum itu kita kembalikan dulu seperti semula lagi. Kita masuk pada router yang kedua, lalu kita no IP access group 1 spasi in. Kemudian kita exit. Kemudian kita ketikkan do show run. Kita spasi lagi. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, access list kita copy. Kemudian kita akan pergi ke router. Kita akan coba pindahkan direction-nya ke gig 0/1. Kita masuk pada router pertama, lalu enable, kemudian config terminal. Kemudian kita pastekan yang tadi. Kita pastekan, lalu kita enter. Kemudian kita coba lihat akses listnya. Kita ketikkan list. Nah, sekarang sudah ada akses listnya. Maaf, ini ada kesalahan. Kemudian kita masuk pada gig 0/0. Seperti ini. Kemudian kita masuk pada subVLAN 30. Itu interface gig 0/0.30. Kemudian kita enter. Lalu kita setting IP access group. Kita pakai 1, lalu in. Kemudian kita enter. Kita close. Kita coba delete saja ini. Kemudian kita coba kirimkan paket dari PC 6 ke router, kan valid. Kita coba lagi. Nah, valid lagi. Kemudian kita coba lagi. Nah, valid lagi. Kemudian kita hapus, lalu kita coba cek pada akses listnya. Kita ketikkan dulu akses list. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk yang VLAN 30 itu sudah berhasil karena ada 3 match-nya. Atau match-nya itu berjalan. Kita coba kirimkan paket dari PC 3 ke router. Nah, sukses. PC 1 ke router dan juga sukses. Kita coba lihat akses listnya. Nah, di sini tidak ada match-nya seperti yang IP itu VLAN 30 karena tadi kita akan menanamkannya akses listnya itu cuma yang subVLAN 30.
yang 10 dan 20-nya tidak kita tanamkan, makanya tidak ada. Jadi itulah yang namanya direction ACL. Mungkin segini saja pembelajaran kita tentang access control list. Mohon maaf apabila Anda kurang paham atau penjelasan saya kurang dipahami. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.